Selamat siang Ibu. Baik Bu, nama saya Maria Regina Dau. Saya dari kelas 2020E ingin menjawabkan soal nomor 1 sampai 5 mata kuliah strategi pembelajaran. Soal nomor 1 bagian A. Apakah hal yang paling utama dalam sebuah pembelajaran? Saya akan menjawab. Hal utama dalam pembelajaran adalah tujuan pembelajaran. Jika pembelajaran tercapai, maka pembelajaran itu efektif. Apabila tujuan pembelajaran tidak tercapai, maka pembelajaran itu tidak efektif. Soal nomor 2 bagian B. Jelaskan konsep dan hakikat pembelajaran berdasarkan gambar berikut. Gunakan kata-kata sendiri. Saya akan menjawab. Berdasarkan konsep dan hakikat strategi pembelajaran adalah bagaimana rencana atau rancangan pembelajaran yang dibuat oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan bagaimana tindakan yang dilakukan seorang guru untuk membuat peserta didik mengalami perubahan tingkah laku dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran, tentu guru sudah menentukan bagaimana konsep yang baik agar proses pembelajaran dapat mencapai suatu tujuan. Demikian jawaban nomor 1. Selanjutnya saya akan menjawabkan soal nomor 2. Soal nomor 2 bagian A adalah jelaskan pemahaman kamu tentang hakikat pembelajaran. Saya akan menjawab. Menurut pemahaman saya tentang hakikat belajar mengajar adalah suatu kondisi yang disengajai diciptakan guru yang menciptakan guna mempelajari anak didik, guru yang mengajar dan anak didik yang belajar. Perpaduan dari kedua unsur manusiawi inilah lahiriah interaksi edukasi dengan memanfaatkan bahan sebagai medium. Di sana semua komponen pengajian diperanakan sebagai optimal guna mencapai tujuan pembelajaran. Soal nomor 2 bagian B. Soalnya adalah jelaskan klasifikasi pembelajaran. Saya akan menjawab. Klasifikasi belajar mengajar ada beberapa dasar yang dapat menggunakan untuk mengklasifikasikan strategi belajar mengajar. Pengklasifikasian dimaksud untuk dapat digunakan sebagai kerangka acuan guna memahami dan memilih secara lebih tepat serta menggunakan secara efektif dalam pencapaian sistem lingkungan belajar mengajar. Demikian jawaban nomor 2. Selanjutnya saya akan menjawabkan soal nomor 3. Soalnya adalah sebut dan jelaskan kembali macam-macam strategi pembelajaran. Saya akan menjawab. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi discovery learning. Strategi discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran bentuk final, tetapi diharapkan mengorganisasikan sendiri. Yang kedua, strategi inquiry learning. Strategi inquiry learning didefinisikan oleh Piaget diikuti pada tahun 1973 oleh San dan Traubig sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam arti luas, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri. Menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apakah yang ditemukan dengan yang ditemukan orang lain. Yang ketiga, strategi problem based learning. Strategi problem based learning adalah metode pengajaran yang berciri adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Yang keempat, strategi project based learning. Strategi project based learning adalah pembelajaran yang menggunakan
proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, implementasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Di sini, peserta didik diharapkan mampu mengedepankan karakteristik siswa dalam menyelesaikan masalah di lapangan, dan mereka harus bisa menjadi profesional dalam memecahkannya. Yang kelima, strategi saintifik. Strategi scientific learning adalah proses pembelajaran yang dirancangkan sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif konsep hukum atau prinsip melalui tahap-tahap mengamati untuk identifikasikan atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Demikian jawaban soal nomor 3. Selanjutnya saya akan menjawabkan soal nomor 4. Soalnya adalah, jelaskan perbedaan pendekatan yang dijelaskan dalam video. Saya akan menjawab. Perbedaan ketiga pendekatan. Pendekatan inquiry discovery approach yang menyelesaikan materi siswa itu sendiri dan menemukan sendiri materinya dan apa yang akan dia pelajari. Sedangkan expository approach yang menjadi pusat pembelajaran adalah guru. Dan pendekatan master learning approach yang menjadi pusat adalah siswa dan siswa itu dituntut untuk menguasai materi 90%. Demikian jawaban soal nomor 4. Selanjutnya saya akan menjawabkan soal nomor 5. Soalnya adalah, sebut dan jelaskan kembali metode pembelajaran. Jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa dengan secara lisan. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi sesuai dengan norma metode ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan siswa untuk belajar memecahkan masalah. Penerapan metode diskusi yang bertugas membahas sebuah masalah. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswa bisa melihat, memperhatikan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Metode demonstrasi memang lebih menarik serta membuat siswa lebih fokus pada materi pembelajaran. Yang keempat, metode ceramah plus. Metode ini sebelumnya mirip metode ceramah pada umumnya, tetapi untuk metode ceramah plus biasanya disertai metode lainnya saat menyampaikan materi seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan lainnya, atau fleksibel antara pelajar dan murid. Yang kelima, metode resitasi. Metode resitasi biasanya mengharuskan siswa untuk membuat sebuah resume tentang materi yang telah disampaikan oleh guru, di mana resume tersebut ditulis pada kertas menggunakan kata-kata sendiri. Yang keenam, metode eksperimen. Metode eksperimen dilakukan melalui kegiatan pencobaan atau praktikum di laboratorium agar siswa bisa melihat secara langsung materi pelajar yang sedang disampaikan, bisa dapat berupa ilmu pengetahuan alam, sains, dan sebagainya. Yang ketujuh, metode karya wisata. Metode satu ini menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Namun, penerapan metode ini memerlukan pengawas secara langsung dari guru, misalnya museum atau alam. Yang kedelapan, metode latihan.
Metode ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan melatih keterampilan kepada siswa dengan merangsang, memanfaatkan, atau membuat sesuatu. Biasanya setelah penjelasan, murid akan diuji oleh beberapa pertanyaan. Yang kesembilan, metode perancangan. Pada metode ini, siswa akan dirangsang agar mampu membuat data, grafik, dan lain-lainnya. Metode ini banyak digunakan juga pada program khususnya kejuruan. Yang ke-10, metode debat. Metode ini mengajak siswa untuk saling beradu argumentasi secara perorangan atau kelompok. Tetapi debat tersebut dilakukan secara formal dan memiliki aturan tertentu untuk membahas dan mencari penyelesaian masalah. Yang ke-11, metode mapping. Metode pembelajaran ini menerapkan cara berpikir secara rutin pada sebuah permasalahan, bagaimana terjadi, serta penyelesaiannya. Melalui metode ini, siswa bisa meningkatkan daya analisis serta berpikir kritis agar memahami masalah sejak awal sampai akhir. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih.